Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redinta Nayaka Brusmiring, NPM 2102090055. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Yang pertama, yang pastinya kita sudah siapkan makalahnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, baru kita mulai memblok halaman pertama di bab 1 pendahuluan yang kita blok. Nah, baru masuk ke menu reference. Menu reference ini udah masuk ke menu reference, baru pakai add text. Nah, karena dia di sini judul besar, maka dia hanya memakai level 1. Karena berantakan, kita kembalikan dulu seperti biasa ya. Nah, selanjutnya latar belakang kita blok juga, baru masuk ke menu reference, baru ada text, pilih nomor level 2. Selanjutnya rumusan masalah kita blok juga, baru ada text, masuk ke menu reference lagi, terus ada text level 2. Selanjutnya metode pengumpulan data, menu reference lagi, ada text di level 2. Tujuan penulisan kita blok lagi juga ke menu reference dan ada text di level 2. Nah, masuk ke bab 2 pembahasan, kembali di blok, masuk ke menu reference, ada text. Karena dia judul besar, makanya dia memakai yang level 1. Jadi berantakan. Sebentar, kita benerin dulu ya. Selanjutnya, kebenaran menurut pandangan filsafat itu kita blok, baru ke menu reference, baru ada text di level 2. Selanjutnya, teori korespondensi ini nggak usah dibikin. Baru yang C, hakikat manusia dalam perkembangan filsafat, masuk ke menu reference, baru ada text di level 2. Selanjutnya yang D, masuk ke menu reference, ada text level 2. Seterusnya seperti itu. Ini yang E nya. Nah, masuk ke ada text level 2. Sebentar, ini karena seperti itu ya. Oke, baru yang F nya kita blok juga, masuk ke menu reference, baru ada text level 2. Selanjutnya bab 3 penutup kita blok juga, masuk ke menu reference, baru ada text, dia bakal ada di level 1 karena dia judul besar. Kita benerin dulu ya. Oke. Baru kesimpulan
kita blok juga, masuk ke menu reference, add text level 2. Selanjutnya daftar pustaka, kita blok juga ke menu reference, add text level 1. Sudah selesai, baru masuk ke daftar isinya. Selanjutnya kita di sini sudah ada daftar isi otomatis. Masuk ke menu reference, baru table of content, kita pilih automatic table 1, maka akan muncul seperti ini. Sudah, ini kontennya kita hapus saja seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat penomoran halaman menggunakan sistem break. Sebagai contohnya, berikut ini menggunakan format makalah. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu insert terlebih dahulu. Kemudian pilih page number, lalu pilih yang button of page yang nomor 2. Sudah muncul. Setelah itu, letakkan kursor di sebelah kiri kata pengantar. Setelah itu masuk ke menu page layout, baru masuk ke system break dan next page. Sudah di next page, maka nomor halamannya kita masuk ke menu insert, terus page number, baru format nomor halaman mengganti dengan format angka Romawi. Setelah itu klik start dari yang 1, baru oke. Nah, sudah berubah di kata mengantar dengan i, daftar isi 2i. Dan daftar isinya jadi 2. Kemudian masuk di bab 1. Sudah format nomor bab 1 itu sudah menggunakan format angka. Masuk ke system break, next page, kemudian ke menu page layout. Baru sesudah itu nanti seterusnya sampai bab terakhir. Di sini itu sudah nomor 1, 2, dimulai dari angka 1. kemudian ini seterusnya 3, sampai bab terakhir. Ini bakal jadi dan 1, seterusnya. Untuk bagian cover biasanya tidak menggunakan angka. Jadi untuk menghapusnya 3, 4, kita klik menu insert, kemudian different of page-nya jangan dicentang. Jadi angka di bagian cover hilang. Jadi cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 dan menggunakan sistem skripsi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat penomoran halaman menggunakan sistem skripsi. Sebagai contohnya, berikut ini saya menggunakan format makalah. Pertama, kita masuk ke menu insert terlebih dahulu, kemudian pilih page number, lalu button of page yang nomor 2. Ini ke backlight dulu. Setelah itu sudah seperti itu, kita klik di kata pengantar paling kiri, masuk ke menu page layout, masuk ke menu page layout, kemudian di break, setelah itu next page. Sudah kita next page, mulai dari bab masuk 1 ke page number, pilih format jadi page angka. number, kemudian pilih yang Di-break lagi, angka Romawi, ke kemudian backlight, start dari klik 1, klik next OK. page. Setelah baru itu ke insert, semuanya number, kali cover sudah berubah masukkan menjadi bagian I1 dan formatnya I2. yang angka Setelah itu 1, 2, 3. dibuat di bab 1 Mulai untuk dari merubahnya,
kita klik page layout, kemudian break, seterusnya next page. Setelah itu masuk ke bagian insert, yang terus isi page dari number, bab lalu 1, format number. itu angkanya Ini ada di yang atas. angka 1, 2, 3. Jadi Start dari dari sini itu 1. di break. Oke. Di break Kemudian di dulu, sini sudah terlihat di bab 1 masukkan sudah mulai next dari page, 1. baru diubah ke insert. Untuk isi bab Tag 1 number, penomorannya itu kemudian terletak di atas. format, Jadi di masukkan sini yang itu 1, 2, kita break 3. dulu ke menu insert, ke menu page Bagian layout, kemudian break break, number, terus itu next page. ke top Kemudian of page dulu, ke biar menu angkanya di insert, atas. page Lalu number, masuk ke sini. pilih yang format number, lalu pilih Ke insert start lagi. 1. Buat formatnya mulai Baru dari page 2. number, pilih yang top of page, yang nomor 3. Dari 2. Nah, maka dia Hilangkan sudah di link atas. to previous-nya. Cara menghilangkannya, yang pertama Jadi ini menu bab page satunya di number, bawah kemudian angkanya. format number, Yang ini hilangkan link start to previous, dari baru 2. dihapus. Setelah itu untuk biar link previousnya dimatikan. Nah, jadi untuk Hapus. menghapusnya, kemudian hilangkan link previousnya, kemudian Untuk di bab 2, setelah itu ini kan masih ada angkanya. dihapus Isi dari bab nomornya. 2. Ini diklik lagi, dihilangkan link to previous-nya, baru dihapus. Nah, sudah dihapus, masuk ke bagian Udah sampai ke bab. Oh, untuk di bab 2 ini kan masih ada angkanya. Untuk menghapusnya, kita nonaktifkan link to previous-nya, kemudian hapus angkanya. Nah, sudah terhapus. Jadi bab 2 sudah naik di atas. Untuk membedakan halamannya, bagian bab 1, judul bab 1-nya di bawah, sedangkan isi bab 1 itu di atas. Jadi kita harus ke menu breaks dulu, kemudian next page. Nah, setelah itu link to previous-nya itu kita matikan terlebih dahulu. Kemudian ke insert, terus itu page number, kemudian top of page, pilih yang di atas yang nomor 3. Nah, maka di situ sudah ada nomornya. Kita insert, page number kita format dari mulai angka 3. Oke. Nah, jadi isi bab 1 itu nomornya sudah di atas. Untuk bab 2-nya, kita ke menu page layout terlebih dahulu, kemudian pilih breaks, kemudian next page. Setelah itu, setelah kita next page, kan muncul sudah halamannya, tapi kita matikan link previous-nya. Setelah itu hapus nomornya. Nah, sudah dihapus. Setelah itu penomoran bab 2-nya itu diklik, hilangkan dulu link to previous-nya, baru dihapus. Untuk bab 2 penomorannya di bawah, baru hilangkan link to previous-nya terlebih dahulu, kemudian insert. Setelah itu page number, pilih yang bottom of page, kemudian yang 2, kemudian ke menu insert, page number, pilih yang format, baru start mulai dari angka 3. Oke. Untuk isi bab 2 itu kan penomorannya di atas, sedangkan itu masih di bawah. Jadi kita break dulu terlebih dahulu. Kita break ke menu insert, page layout, kemudian break next page. Nah, setelah itu kita nonaktifkan link to previous-nya, baru ke insert, page number, pilih top of page, pilih yang nomor 3. Nah, setelah itu sudah di atas, kemudian ganti nomornya menggunakan page layout, kemudian page number, format number dimulai angka 4. Oke. Untuk menghilangkan
penomorannya yang ada di bawah itu klik 2 kali, lalu link to previews-nya dimatikan. Setelah itu hapus. Nah, maka isi bab 2 sudah menjadi 4. Covernya itu kita matikan dulu, different-nya diaktifkan, maka covernya bakal hilang angkanya. Jadi dimulai dari cover itu biasanya tidak menggunakan nomor halaman, jadi kita lewatkan. Sedangkan kata pengantar itu biasanya menggunakan angka Romawi I1, daftar isi menggunakan angka Romawi I2, kemudian bab 1 dimulai dari angka 1, isi bab 1 penomoran yang di atas menggunakan angka 2, kemudian bab 2 itu di bawah lagi penomorannya 3, sedangkan isi bab 2 penomorannya terletak di atas. Kemudian ke insert, ke page number, pilih format number, ganti ke angka 1. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka. Pertama, siapkan referensi untuk membuat daftar pustaka tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan referensinya, jadi saya tinggal membuat caranya saja. Pertama-tama, letakkan kursor di akhir kata pertama, kemudian masuk ke menu reference. Setelah itu ke insert citation, baru add new source. Di sini masih website, karena kita menggunakan buku maka kita pilih dengan menu book. Sebentar, book. Baru di sini ada kata author. Author adalah penulis, maka di sini dimasukkan Rosihon Anwar. Kemudian titel, judulnya adalah Akhlak Tasawuf. Kemudian year ini tahun terbitnya buku. Di sini tahun terbitnya buku ialah 2010. Kemudian kota buku ini diterbitkan adalah di Bandung. Kemudian penerbit buku ini adalah CV Pustaka Setia. Kemudian setelah terisi semua, klik OK. Maka di sini akan tertera Anwar 2010. Kemudian menggunakannya saya akan membuat daftar pustaka menggunakan jurnal. Pertama masuk ke menu reference, baru ke insert citation, add new source. Pilih yang jurnal artikel. Autornya di sini namanya Muhammad Syahrul Kurniawan Munaji Setyosari Saidah Ulfa. Untuk judulnya animasi, infografis, bahaya merokok, pelajaran
just or cash. Nah, di jurnal name-nya namanya Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan. Nah, untuk jurnal name-nya di sini saya akan masukkan yang sudah saya copy dan saya paste. Nah, untuk tahunnya di sini jurnalnya tahun 2021. Untuk page-nya dari page 119 sampai 232. Baru klik OK. Maka di sini akan muncul namanya Muhammad Syahrul Kurniawan 2021. Kemudian untuk memasukkan daftar pustaka melalui web, letakkan kursor di ujung kata. Baru masuk ke menu reference. Di situ insert citation, add new source. Baru di sini dipilih menggunakan website. Nah, untuk autornya di sini namanya adalah Rika Saraswati. Kemudian name of web page-nya ini adalah yang sebelah kanan di artikelnya. Baru kita klik copy. Setelah itu baru masukkan ke name of web page. Nah, untuk name of website-nya itu adalah yang http.com. Kemudian kita pastekan di name of website. Nah, untuk tahunnya di sini 2019, bulannya bulan Desember, tanggalnya tanggal 16, tahun aksesnya tahun 2021, bulan November. Nah, untuk tanggal aksesnya itu tanggal 24. Untuk memasukkan URL-nya, masukkan yang di name of website. Ini kita copy lagi. Kita masukkan di URL. Oke. Maka di sini akan masuk Saraswati 2019. Setelah itu kita masukkan di kertas kosongnya menggunakan bibliografi. Nah, maka di sini akan masuk daftar pustakanya secara otomatis. Di sini kita buat daftar pustaka. Nah, begitulah cara membuat daftar pustaka secara otomatis.